Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan anggaran. Nah, tugas ini disusun oleh yang pertama Dian Astuti dengan NIM 027, yang kedua Maulana Miftahul Ridho dengan NIM 029, yang ketiga Miliana Audinda Ramadhani dengan NIM 030, yang keempat Nur Lutfiatul Laila dengan NIM 031. Sebelum ke penjelasan selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai pokok-pokok pembahasan dalam materi kita. Yang pertama itu mengenai hubungan anggaran dan dengan akuntansi. Yang kedua, fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Yang ketiga, pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang keempat, konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang kelima, tahap implementasi, tahap pengendalian dan evaluasi kerja. Yang keenam, konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan anggaran dengan akuntansi. Nah, anggaran dan akuntansi itu berkaitan sangat erat, sebab akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi di dalam anggaran yang akan dijadikan pedoman di waktu yang akan mendatang. Nah, selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan-pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran tersebut dari hari ke hari, sehingga dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Lalu, data realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang akan dibandingkan dengan data yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk penilaian atau evaluasi kerja perusahaan. Dengan membandingkan data akuntansi dan data anggaran dapat menilai sukses atau tidaknya perusahaan. Jadi, akuntansi bermanfaat untuk menunjukkan fungsi pengawasan kerja dari anggaran itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Yang pertama itu, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Nah, sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi, maka anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan cara beragam subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi yang satu dengan yang lain dan dengan manajer puncak. Nah, arus informasi dari departemen ke departemen yang lain berfungsi untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, untuk arus informasi dari manajemen puncak ke tingkat organisasi yang lebih rendah mengandung penjelasan operasional mengenai pencapaian atau divisi anggaran. Terus yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasional akrual yang dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja manajer pusat biaya dan laba. Nah, yang terakhir, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajer untuk menentukan atau menemukan
bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajer untuk menentukan tindakan korektif yang tepat. Selanjutnya yaitu pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyusun anggaran sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelat dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan. Selanjutnya yaitu anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Kemudian 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran antara lain, yang pertama yaitu penetapan tujuan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu tahap penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi dalam suatu perusahaan. Direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses manusia dari perencanaan anggaran ini. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Rencana harus dikomunikasikan secara efektif. Dengan demikian, rencana formal mungkin akan menerima kerja secara penuh dari beberapa kelompok yang ingin dimotivasi olehnya. Kemudian, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, rencana formal tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual, kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas varians memiliki berbagai konsekuensi keperilakuan yang dapat meniadakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian jika tidak dipahami dan dikendalikan. Beberapa konsekuensi keperilakuan yang mungkin muncul menjadi tekanan, motivasi, aspirasi, dan kegelisahan. Kemudian ada konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang terkadang mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan. Anggota organisasi yang dominan, tujuan organisasi ditentukan melalui negosiasi, tawar-menawar, dan perdagangan pengaruh adalah hambatan yang dikenakan oleh berbagai partisipan dan lingkungan eksternal maupun eksternal. Kemudian keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan organisasi dengan sub-sub unit dan anggota-anggota yang berpartisipasi akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya sangat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Keselarasan antara tujuan organisasi dan pribadi juga dapat ditingkatkan dengan menjelaskan kepada karyawan alasan atas tujuan organisasi didasarkan. Yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan menjadi dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Baik, selanjutnya saya Meliana Dinda Ramadhani ingin menjelaskan slide selanjutnya yaitu slide ke-8. Di slide ke-8 ini ada D, manfaat partisipasi. Manfaat dari partisipasi yang berhasil antara lain partisipan menjadi terlibat secara emosi bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen, meningkatkan rasa kesatuan kelompok, meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan atau internalisasi tujuan.
penurunan tekanan, dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dianggap ada dalam alokasi sumber daya organisasi di antara subunit organisasi dan menghindari permasalahan potensial yang berkaitan dengan anggaran karena masing-masing mengetahui permasalahan antar departemen. Yang selanjutnya ada batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan memiliki keterbatasan tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan anggaran mereka. Kekuasaan ini memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Contoh, para manajer bisa memasukkan selak organisasional ke dalam anggaran mereka. Selak adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar dan diperuntukkan bagi tugas tersebut. Baik, selanjutnya itu ada tahap implementasi. A. Pengkomunikasian anggaran. Pengontrol atau direktur perencanaan bertanggung jawab mengimplementasikan anggaran dengan cara mengkomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Direktur perencanaan harus menerjemahkan sasaran organisasi secara keseluruhan ke dalam sasaran yang dapat dipahami bagi setiap subunit organisasi. Sasaran tersebut sangat efektif jika dijelaskan secara pribadi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis atau diskusi tidak lanjut informal dengan pimpinan subbagian. Yang kedua ada bekerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Hal ini juga memperlihatkan tugas-tugas yang saling berhubungan yang menyusun seluruh aktivitas organisasi dan mengungkapkan peran yang dimainkan oleh setiap subunit. Direktur perencanaan sebaiknya menghindari konflik di dalam kelompok, menyadari sikap orang-orang terhadap anggaran dan proses penyusunan anggaran. Baik, selanjutnya itu ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan karyawan secara kontinu terhadap tujuan mereka. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan juga akan mengindikasikan kinerja di atas anggaran. Selanjutnya laporan kinerja. Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan didistribusikan paling tidak secara sebulan. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong moral karyawan dan kinerja. Selain itu, meningkatkan akurasi tugas dan keyakinan serta hubungan baik yang tinggi. Evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dan mengidentifikasi sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan yang berikutnya. Manajer dapat menyimpulkan hal tersebut dari yang diketahui mengenai tingkat aspirasi. Konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran itu ada 5. Yang pertama, rasa tidak percaya. Anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan penurunan kinerja. Alasannya didasarkan dengan keyakinan penyedianya. Yang kedua ada resistensi. Walaupun anggaran sudah digunakan dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam satu organisasi. Itu alasannya dikarenakan 1. Anggaran menandai dan membawa perubahan. Yang kedua, orang terbiasa melakukan sesuatu dan memandang secara tertentu. Yang ketiga, tidak tertarik untuk berubah. Untuk yang ketiga itu konflik internal. Anggaran memerlukan interaksi antara orang-orang berbagai tingkat organisasi berbeda. Konflik internal dapat terjadi sebagai akibat dari
interaksi atau akibat laporan kinerja yang membandingkan suatu departemen dengan departemen lainnya. Untuk gejala dari konflik itu tidak mampu mencapai kerjaan antara pribadi dan kelompok selama proses penyusunan. Yang keempat ada Kerislake atau senjangan, kecenderungan dari organisasi atau individu untuk tidak mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan kecenderungannya tidak melakukan esensi. Pada umumnya ada dua bentuk slake, yaitu organisasi slake dan vertical slake. Untuk organisasi slake yaitu mengacu pada kapasitas yang tidak digunakan. Untuk vertical slake yaitu proses penganggaran yang ditemukan adanya di story secara sengaja dengan menggunakan pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan biaya yang dianggarkan. Yang kelima, ada efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Anggaran berkali-kali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satunya yaitu terbentuknya kelompok-kelompok informal kecil yang menentang tujuan anggaran. Tujuan awal yaitu mengurangi ketegangan dari konflik internal, seperti menggeser tanggung jawab, menyertakan validasi data yang dianggarkan. Untuk hal tersebut bertentangan dengan tujuan organisasi hingga menimbulkan ketegangan gitu ya. Itulah tadi materi dari kelompok kami mengenai aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.